Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita hingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Pada kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Tentu anak-anak semuanya sudah pernah mempelajari yang namanya Asmaul Husna. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Anak-anak semuanya, secara harfiah iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat dilihat dari perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman itu sendiri. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan terkadang bisa tipis, bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah yaitu dengan memahami Asmaul Husna atau memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Tentu kalian sudah sering mendengar Asmaul Husna itu sendiri. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Asma itu nama dan husna itu baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau yang terbaik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu pertama ada Al-Alim. Al-Alim ini artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini, baik itu yang terlihat kasat mata oleh manusia maupun yang tidak. Pengetahuan Allah ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Alim ini adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu. Kita harus terus thalabul ilmi dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi yang semakin berisi semakin merunduk. Yang kedua ada Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk yang ada di alam ini. Semuanya diketahui oleh Allah secara detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui. Semuanya diwaspadai dan dicermati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Taubah ayat 16, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Perilaku yang dapat kita wujudkan mempercayai bahwa Allah itu maha waspada adalah hendaknya kita senantiasa waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita perbuat. Kita harus waspada dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat yang lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari, karena orang yang waspada itu selalu berpikir sebelum bertindak apakah yang akan kita lakukan itu baik ataupun tidak. Kemudian yang ketiga ada as-sami. As-sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar semua apa yang kita bicarakan, apa yang dibicarakan oleh makhluknya. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Dia bisa mendengarkan semua yang dikatakan oleh makhluknya. Di dalam surat Al-Baqarah, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, anak-anakku semuanya, perilaku yang dapat kita cerminkan terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita harus senantiasa berupaya agar apa yang kita ucapkan itu merupakan ucapan yang baik, ucapan yang bermanfaat, ucapan yang berguna. Karena kita yakin bahwa Allah akan senantiasa mendengar ucapan-ucapan kita. Berhati-hati dalam hal ucapan, tidak boleh asal bicara. Selain itu, as-sami juga bisa kita teladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim yang modern, kita tidak boleh ketinggalan informasi. Kita tidak boleh secara mentah-mentahan menangkap satu informasi yang belum tentu baik dan buruknya. Nah, itulah hal yang bisa kita wujudkan dalam meyakini Asmaul Husna As-Sami. Kemudian yang keempat ada Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kecil, yang besar, bahkan mungkin yang tidak terlihat oleh mata kita. Di dalam surat Al-Hujurat disebutkan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat kita wujudkan dalam meyakini Al-Basir ini adalah hendaknya kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin apa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai, kita diajarkan untuk cermat dan memandang berbagai persoalan yang ada di sekeliling kita. Namun jangan lupa juga bahwa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup kita menjadi lebih terarah. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.